Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, siswi kelas 10 SMK Satuan Perjuangan. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam kondisi baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas kita. Amin. Anak sekalian, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, tiba kita pada pertemuan kali ini, yakni kita melanjutkan di bab 3 ya. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari bab 2. Masih ingat babnya ya? Ya, berbusana muslim dan muslimah. Kemudian di bab 3 ini kita akan mempelajari tentang akhlak juga, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Itu adalah tema kita pada pertemuan kali ini. Untuk peta konsepnya bisa diperhatikan. Ini di sebelah sini saya tayangkan. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian, makna jujur, dalil tentang jujur, dan juga hikmah perilaku jujur. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku mulia, jujur dalam niat, jujur dalam lisan, dan jujur dalam perbuatan. Itu adalah peta konsep dari pembahasan kita pada hari ini. Anak sekalian, kita perhatikan ini ada gambar 3.1. Penjual haruslah berlaku jujur, terutama menyangkut kualitas dan kehalalan barang yang dijualnya. Nah, berkenaan dengan gambar di sebelah saya ini, kita ketahui bahwasanya dalam jual beli itu juga harus ada yang namanya kejujuran ya. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak yang dirugikan, karena yang namanya jual beli haruslah sama-sama menguntungkan. Menjual sesuatu atau barang itu benar-benar kualitasnya yang baik, tidak ada cacatnya, dan sesuai dengan harga dari kualitas barang tersebut. Begitu juga dari pembelinya ya, kalau memang barangnya kualitasnya bagus, sudah seharusnya membelinya juga dengan harga yang bagus juga ya, anak-anak ya. Di sini ada suatu kisah menarik seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Wasilah bin Aqiqsah. Beliau sedang berada di sebuah pasar ternak. Tiba-tiba ia menyaksikan seorang tengah menawar unta. Ketika ia lengah, pembeli itu telah menuntun unta yang telah dibelinya dengan harga 300 dirham. Wasilah bergegas mendapatkan si pembeli tersebut seraya bertanya, "Apakah unta yang engkau beli itu untuk disembelih atau sebagai tunggangan?" Si pembeli menjawab, "Unta ini untuk dikendarai." Kemudian Wasilah memberikan nasihat bahwa unta tersebut tidak akan tahan lama karena di kakinya ada lubang karena cacat. Pembeli itu pun bergegas kembali menemui si penjual dan menggugat, sehingga akhirnya terjadi pengurangan harga 100 dirham. Si penjual merasa jengkel kepada Wasilah seraya mengatakan, "Semoga engkau dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan jual beliku telah engkau rusak." Mendengar ucapan tersebut, Wasilah menimpalinya, "Kami sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berlaku jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tiada halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya. Tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya." Hadis riwayat Hakim, Baihaqi, dan Muslim dari Wasilah. Itulah nilai-nilai kejujuran, walaupun beresiko namun tetap harus dijunjung tinggi dalam kehidupan. Kejujuran itu sangat mudah diucapkan oleh setiap orang, tetapi sedikit sekali yang dapat menerapkannya. Kita langsung kepada materi. Yang pertama adalah memahami makna kejujuran. Pengertian jujur. Kata jujur semakna dengan asidku atau sidik, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata dari asidku atau sidik ini adalah al-kadzibu, yang berarti secara adalah berarti dusta ya.
Secara istilah jujur atau as-sidqu bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Dan 3. Ketegasan dan kematapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Yang selanjutnya adalah pembagian sifat jujur. Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau as-sidqu sebagai berikut. A. Jujur dalam niat atau berkehendak. B. Jujur dalam perkataan atau lisan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amalia. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Qur'an surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Orang yang beriman perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Al-Quran surah As-Saff surat ke-61 ayat 2-3. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut pada anak-anaknya sejak dini, hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Adapun kebohongan adalah muara dari segala keburukan dan sumber dari segala ancaman. Akibat yang ditimbulkannya adalah kejelekan dan hasil akhirnya adalah kekejian. Akibat yang ditimbulkan oleh kebohongan adalah namimah atau mengadu domba, sedangkan namimah dapat melahirkan kebencian. Demikian pula kebencian adalah awal dari permusuhan. Dalam permusuhan tidak ada keamanan dan kedamaian. Dapat dikatakan bahwa orang yang sedikit kejujurannya niscaya akan sedikit temannya. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi ini memang sebelum beliau menjadi seorang Nabi pun, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini beliau seorang yang sangat jujur dan terpercaya. Beliau sangat dipercaya di kalangan orang-orang Quraisy waktu itu ya, sehingga ketika itu Nabi pun menyeru kepada para Quraisy ini di suatu bukit. Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy ini. Kemudian Rasulullah pun berkata, wahai orang Quraisy, jika aku berkata di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang, apakah kalian percaya? Mereka pun seraya menjawab, ya kami percaya, karena engkau adalah orang yang paling jujur, yang tidak pernah berbohong. Nah, meskipun belum ada kebenarannya itu, orang-orang Quraisy pun membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika itu. Karena apa? Karena Rasul adalah seseorang yang terkenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu.
huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kedua dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sadaqallahul azim ya. Nah, untuk kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik pekerjaan yang berkaitan dengan urusan agama maupun pekerjaan yang berkaitan dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka dapat sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan. Dalam persaksian mereka harus adil, menerangkan apa yang sebenarnya, tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabatnya sendiri. Ayat ini seirama dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 153, yaitu sama-sama menerangkan tentang seorang yang berlaku adil dan jujur dalam persaksian. Kandungan surah At-Taubah ayat 119, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya, agar mereka tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya, dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya, dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka. Dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Itu anak-anak untuk dalil Al-Quran mengenai kejujuran. Kemudian selanjutnya adalah dalil dari hadis mengenai kejujuran. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum bal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Rawahu Muslim. Kandungan hadis ini ya, dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwa atau peperangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada suatu masalah tertentu. Bahkan menurutnya hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tetapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Sekembalinya pasukan Rasulullah ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akhirnya Rasul menjadi murka, begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi, orang-orang yang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit hingga saat hati sebagian mereka bermasalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad, sampai-sampai mereka merasa tersiksa dan menderita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Ka'ab mendengar kabar bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Ka'ab pun berkata, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat hidayah Islam selain kejujuranku.
kepada Rasulullah SAW dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak binasa seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka yang berdusta dengan seburuk-buruk perkataan. Sama jujur meskipun dalam canda. Jadi Rasulullah ini adalah seorang yang sangat jujur, bahkan dalam bercandanya beliau pun tidak berbohong. Pasti kalian pernah kan bercanda dengan teman, tapi di situ ada unsur kebohongan. Misalkan kamu dipanggil si A padahal tidak. Nah, meskipun kamu bercanda tapi ini ada nilai kebohongan. Tapi Rasulullah dalam bercandaannya pun tidak ada nilai-nilai kebohongan. Di situ tetap tertanam nilai-nilai kejujuran. Misalkan di sini naik anak unta. Coba kita bisa memahami bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang yang sangat jujur, begitu ya. Anak-anak sekalian, ini untuk tugasnya ya, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk tugasnya kalian, yang pertama adalah tulislah beberapa keuntungan di dunia sebagai buah dari perilaku jujur. Kemudian yang kedua, sebutkan sikap yang harus ditunjukkan agar terhindar dari perilaku dusta. Dan yang ketiga, tuliskan 3 dampak negatif akibat perilaku dusta yang dilakukan. Itu tugasnya untuk hari ini ya anak-anak ya, PABP. Silahkan ditulis di buku tugas masing-masing, kemudian difoto dan dikirim ke WhatsApp saya maksimal pukul 17.00. Ini ada tambahan ya, untuk minggu depan kita akan adakan ulangan harian bab 1 ya. Jadi kalian pelajari bab 1. Memang kita ada ulangan harian, tetapi sebelum itu kita nanti juga akan menyampaikan materinya bab selanjutnya ya, bab 4. Jadi tetap dipersiapkan begitu anak-anak ya. Terima kasih. Insya Allah untuk ulangan hariannya kita akan menggunakan Google Formulir, jadi bisa kalian akses dari gadget atau laptop masing-masing. Terima kasih. Anakku sekalian, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kondisinya, tetap jaga kesehatannya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, kemudian sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer. Kemudian kalau mau keluar rumah silakan mengenakan masker dan terapkan social dan juga physical distancing. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.